Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Kami akan mempresentasikan hasil laporan riset pemasaran yang berjudul tentang analisis brand awareness di kalangan masyarakat pada air minum dalam kemasan merek Aqua. Di sini laporan sudah kami ubah dalam bentuk PowerPoint. Untuk masuk ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada 5 anggota. Yang pertama yaitu Risa Sabila, yang kedua Revina Salma, yang ketiga Mutiara Rahmawati, yang keempat Andre Dwinanda, dan yang kelima adalah saya sendiri, Syifa Mutiara Irfan. Profil perusahaan: PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh almarhum Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. PT Golden Mississippi pada tanggal 23 Februari 1973, pabrik Aqua yang pertama didirikan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Percobaan produksi yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1974 dan produk komersial dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1974 dengan kapasitas 6 juta liter setahun. Produk pertamanya adalah Aqua botol kaca dengan ukuran 950 ml yang kemudian disusul dengan kemasan Aqua 5 galon. Pada waktu itu juga masih terbuat dari kaca. Pada saat perusahaan go public pada tanggal 1 Maret 1990, nama PT Golden Mississippi diubah menjadi PT Aqua Golden Mississippi. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategi untuk bergabung dengan PT Ganti, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan ahli terkini di bawah bendera Danone Aqua. Kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Visi misi. Visi sebelum dalam jadi misi sebelum bergabung dengan Danone, melakukan program kesehatan manusia, lingkungan hidup untuk semua. Selanjutnya yaitu sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan dari tahun 1973 yang merupakan awal mula PT Aqua Golden didirikan. Dan pertama kali PT tersebut ada di Bekasi. Pada tahun 1974, pertama kali juga Aqua meluncurkan produk Aqua dengan kemasan botol kaca ukuran 950 ml dengan harga 75 perak. Pada tahun 1984, pabrik Aqua mendirikan kedua di Pandaan di Jawa Timur supaya agar lebih mendekatkan diri pada konsumen yang berada di wilayah tersebut. Pada tahun 1985, produk Aqua
membentuk kemasan PET 220 ml, mengembangkan ini membuat produk Aqua menjadi lebih berkualitas dan lebih aman untuk dikonsumsi. Pada tahun 1993 menyelenggarakan program Aqua Peduli atau Aqua Cares, yaitu langkah pendauruan ulang kembali botol plastik Aqua menjadi materi plastik yang bisa digunakan kembali. Pada tahun 1995, Aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline. Pada tahun 2000, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone, meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Aqua menghadirkan kemasan botol kaca baru 380 ml pada tanggal 1 November 2001. Pada tahun 2002, banjir besar yang melanda Jakarta pada awal tahun menggerakkan perusahaan untuk membantu masyarakat dan juga pada karyawan Aqua sendiri yang terkena musibah tersebut. Aqua menang telak di ajang Indonesia Best Brand Award. Mulai diberlakukannya kesempatan kerjasama AKB 2002 sampai 2004 pada tanggal 1 Juni 2002. Pada tahun 2003, perluasan kegiatan produksi Aqua Group ditindaklanjuti melalui peresmian sebuah pabrik baru di Klaten pada awal tahun. Upaya mengintegrasikan proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP dan HRIS. Pada tahun 2004, peluncuran logo baru Aqua menghadirkan kemurnian alam baik dari sisi isi maupun penampilan luarnya. Aqua meluncurkan varian baru Aqua Splash of Light, jenis air dalam kemasan yang diberi esensi buah dari buah stroberi dan orange mango. Peluncuran produk ini memperkuat posisi Aqua sebagai produsen minuman. Pada tahun 2005, Danone membantu korban tsunami di Aceh pada tanggal 27 September. Aqua memproduksi Mizone, minuman bernutrisi yang merupakan produk dari Danone. Mizone hadir dengan dua rasa, orange lime dan passion fruit. Pembaca selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiara Rahmawati. Dipersilakan. Sebelumnya, aku akan baca tentang produk perusahaan. Aqua, air mineral Aqua berasal dari sumber mata air yang terpilih serta memiliki 3 perlindungan, yaitu melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga kealamian mineralnya, serta diproses secara seksama untuk menjaga keasliannya sampai ke tangan Anda. Jenis-jenis Aqua. Ada Aqua ukuran 220 ml, ada Aqua ukuran 330 ml, ada Aqua ukuran 450 ml, ada Aqua ukuran 600 ml, ada Aqua ukuran 750 ml, ada Aqua ukuran 1500 ml, ada Aqua galon, Aqua Kids 330 ml, dan Aqua Kids yang ukuran 450 ml. Mizone. Mizone merupakan minuman isotonik, diluncurkan pertama kali di Surabaya pada tanggal 27 Desember 2005 dengan kandungan
Hydromax-nya. Maizen dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang dengan terdapat 5 vitamin. Vitamin E, vitamin B1, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, plus elektrolit Na+, Mg2+, Ca2+, Ci- yang memberikan nutrisi untuk tubuh kita. Terdiri dari 3 pilihan rasa: passion fruit, orange lime, dan lychee lemon. Aqua Reflection. Di dalam setiap botol Aqua Reflection terdapat kemurnian air mineral pegunungan berkualitas tinggi dan diproses dengan teknologi tercanggih. Ada dalam 2 varian, yaitu sparkling dan still. Aqua 100 Recycle. Aqua 100 plastik daur ulang merupakan kemasan botol plastik 100% hasil daur ulang pertama di Indonesia yang terjaga 100% dapat didaur ulang sehingga membawa kebaikan bagi masyarakat. Volume penjualan air minum dalam kemasan atau AMDK. Menurut data Asosiasi Perusahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia, terjadi peningkatan volume penjualan air mineral dalam kemasan atau yang biasa disingkat AMDK. Seperti pada grafik, terjadi peningkatan dari rata-rata 12,5% setiap tahunnya. Pada tahun 2010, volume penjualan adalah 14,5 miliar liter. Di tahun 2011, volume penjualan adalah 17,9 miliar liter. Di tahun 2012, volume penjualan adalah 19,9 miliar liter. Di tahun 2013, penjualan adalah 20,4 miliar liter. Di tahun 2014, volume penjualan 23,2 miliar liter. Di tahun 2015, volume penjualan adalah 24,8 miliar liter. Pada tahun 2016, sudah mencapai 26,2 miliar liter, dan pada tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 28,13 miliar liter. Hal tersebut menunjukkan bahwa permintaan AMDK di masyarakat tinggi. Dapat dilihat dengan peningkatan volume penjualan yang signifikan dari tahun ke tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 10 minuman kemasan dengan nilai konsumen tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan YouGov, Aqua menjadi merek minuman kemasan dengan nilai konsumen tertinggi di Indonesia pada tahun 2021. Merek memiliki domain tersebut memiliki skor terbesar 54,8 dalam FMCG atau CPG Ranking 2021. Merek minuman probiotik Yakult berada di peringkat kedua dengan skor 50,2 poin. Setelahnya ada merek minuman isotonik Pocari Sweat dengan skor sebesar 40,6. Kemudian ada Le Mineral, pesaing langsung Aqua, berasal di peringkat 4 dengan skor 39,3 poin. Dan kemudian ada merek kopi kemasan Good Day, memiliki skor sebesar 26,8 poin. Jenama produk susu kemasan Cimory berada di peringkat 6 dengan skor 26,8 poin. Selanjutnya ada teh botol Sosro dan Nutrisari, masing-masing mempunyai skor sebesar 26 poin. Buah Vita menempati peringkat ke-9 dengan skor sebesar 24,7 poin. Dan terakhir ada teh pucuk Harum, tercatat memiliki skor sebesar 24,3. FMCG atau CPG Ranking 2021 menunjukkan merek
produk konsumen pilihan di Indonesia selama 12 bulan. Peringkat ini dihitung berdasarkan YouGov Brand Index yang memiliki impresi, kualitas, nilai, kepuasan, dan rekomendasi yang diberikan responden terhadap satu jenama. Peringkat ini menunjukkan nilai rata-rata tertinggi tiap kriteria dengan periode perhitungan selama 1 Agustus 2020 sampai 31 Juli 2020. Survei ini mempresentasikan populasi umum orang dewasa di atas umur 18 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre Dwinanda. Indeks atau TBI, kategori air minum dalam kemasan di Indonesia tahun 2021. Aqua, di nomor 1 ada Aqua dengan top brand index sebesar 62,5%. Yang kedua Ades dengan 5%. Yang ketiga yang keempat Le Mineral dengan 4,6%, dan yang kelima Cleo dengan 3,7%. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT dari brand Aqua, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, brand Aqua Danone sangat kuat. Yang kedua, Aqua Danone sebagai market leader bisnis air mineral dengan pangsa pasar sebesar 60%. Yang ketiga, memasarkan produk tidak susah karena konsumen sudah mengetahui kualitas produk. Yang keempat, kemasan Aqua semakin beragam, dari kemasan kecil, botol kecil, sedang, hingga galon, dan tutup Aqua galon yang unik dan inovatif, dan secara eksklusif dilengkapi segel transparan dengan hologram untuk menjamin terjaganya produk alami dari tiap tetes Aqua. Yang kelima, menggunakan sumber daya air yang canggih. Sebagai bagian dari grup Danone di seluruh dunia, Aqua mengikuti aturan yang dituangkan dalam piagam Danone untuk manajemen sumber daya air untuk menjamin kualitas sumber-sumber mata airnya. Yang keenam, perluasan jaringan pemasaran di dalam dan di luar negeri. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kendali pasokan atau stok barang berada pada distributor utama. Jadi diperlukan modal kerja yang cukup besar. Yang kedua, air mineral Aqua masih menggunakan proses ozonisasi, sehingga menimbulkan stigma negatif pada masyarakat. Dan yang ketiga, kemasan Aqua yang tidak ramah lingkungan. Kemudian ada opportunity atau peluang. Yang pertama, mendapat dukungan pemerintah. Yang kedua, mempunyai peluang untuk merambah ke agen-agen kecil yang belum mempunyai pasar lokal. Yang ketiga, sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi air mineral yang bersih dan higienis, di mana Aqua memiliki semua kriteria yang dibutuhkan. Yang keempat, pemberian bantuan Aqua untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi Aqua bahwa Aqua juga peduli terhadap sesama. Yang kelima, air PDAM yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi, sehingga masyarakat mengkonsumsi air mineral dalam kemasan. Yang keenam, Aqua mempunyai kesempatan besar untuk bisa menembus pasar internasional karena bahan baku untuk wilayah Indonesia yang melimpah. Dan yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, persaingan harga dengan sesama agen atau sub-distributor atau distributor Aqua Danone dari wilayah lain. Yang kedua, tidak dipasok produk atau pencabutan lisensi keagenan dari Aqua Danone apabila melanggar aturan keagenan. Yang ketiga, intensitas persaingan air minum dalam kemasan akibat terdapat produk-produk air mineral yang baru. Yang keempat, sekarang ini banyak bermunculan depo-depo air minum isi ulang di kawasan padat penduduk, di mana harga yang ditawarkan jauh lebih murah dibanding Aqua. Yang kelima, adanya kenaikan bahan baku untuk kemasan, seperti plastik untuk label dan bahan untuk pembuatan galon.
Yang keenam, tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Dan yang terakhir, biaya pengiklanan yang tidak murah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risa. Pada saat ini, kita akan membahas mengenai analisis data. Profil responden atau identitas responden merupakan salah satu teknis analisis data yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai identitas responden. Dalam penelitian ini, dengan cara pengelompokan menjadi beberapa kelompok berdasarkan profil konsumen. Selanjutnya, dari hasil pengolahan kuesioner diperoleh oleh profil responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Kriteria responden yang menjadi sumber data penelitian kami adalah konsumen yang merupakan mengkonsumsi AMDK maupun yang bukan mengkonsumsi AMDK. Total responden yang diambil menjadi sumber data penelitian sebanyak 82 responden dan kuesioner ini sudah kami buat dari tanggal 16 November tahun 2021. Yang pertama ada jenis kelamin. Dapat diketahui bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 17,1% dan konsumen berjenis kelamin perempuan sebanyak 82,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah cukup familiar dengan mereka. Air minum dalam kemasan AMDK yang ada di Indonesia terutama merek Aqua. Yang kedua, usia responden. Dapat diketahui bahwa responden dengan kelompok usia 10-20 tahun memiliki presentasi sebanyak 78%. Kelompok usia responden 20-30 tahun memiliki presentasi 18,3%. Kelompok usia responden 30-40 tahun memiliki presentasi 2,4%. Sedangkan untuk kelompok usia responden 40-50 tahun memiliki presentasi 1,2%. Dari hasil penelitian kuesioner ini, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mengetahui merek-merek air minum dalam kemasan atau AMDK adalah kelompok usia responden berusia 10-20 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis dan pembahasan. Analisis pada brand awareness atau kesadaran merek dilakukan analisis deskriptif terhadap keseluruhan responden. Jawaban responden dari Google Form terdapat brand awareness yaitu top of mind, brand recall, dan brand recognition. Didata dan ditabulasi dengan mencatat frekuensi merek disebut dan presentasinya. Yang pertama, ada analisis top of mind. Berdasarkan grafik tersebut, merek gorean yang telah disebutkan oleh 82 orang responden. Dari data tersebut, merek Aqua disebut oleh responden sebanyak 40 kali, Ades 11 kali, Club 6 kali, Le Mineral 10 kali, Fit 8 kali, Cleo 8 kali, Nestle Pure Life, dan Oasis 1 kali. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind yang kami lakukan menyebutkan bahwa produk air minum dalam kemasan dengan merek Aqua merupakan merek yang pertama kali diingat responden. Ini menunjukkan bahwa produk AMDK telah mendapat posisi yang baik dalam benak konsumen. Yang kedua, ada analisis brand recall. Dari data menunjukkan 6 responden atau 7,3% mengingat air minum dalam kemasan dengan merek Amidu. 42 responden atau 51,2% mengingat air minum dalam kemasan dengan merek Pristine. 13 responden atau 15,9% mengingat air minum dalam kemasan dengan merek Eternal Plus. 8 responden atau 9,8% mengingat air minum dalam kemasan dengan merek Evian.
responden atau 9,8% mengingat air minum dalam kemasan dengan merek Equal. 8 responden atau 6% mengingat air minum berdasarkan data penelitian bahwa terdapat 82 orang responden atau 96,3% mengenali dan menyebutkan nama merek dengan mengingatkannya melalui logonya. Sedangkan 3 orang responden atau 3,7% tidak mengenali merek produk sama sekali. Yang keempat ada analisis brand award. Berdasarkan data, terdapat 3 orang atau 3,7% responden tidak mengenali logo Aqua sama sekali. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Revina Salma. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis deskriptif, diperoleh hasil bahwa tingkat brand awareness merek Aqua berada pada tingkat top of mind dan termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen menyadari bahwa merek Aqua menjadi merek yang paling diingat dan melekat di benak konsumen dibandingkan dengan merek lainnya, dan menjadi merek yang disebut sebagai kata ganti merek akan membeli air minum dalam kemasan atau AMDK. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa keputusan pembelian AMDK merek Aqua berada pada posisi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen memilih merek Aqua ketika akan melakukan pembelian AMDK. Hal ini didukung dengan kemudahan konsumen mendapatkan Aqua, kualitas Aqua yang telah teruji dan memiliki citra merek yang baik, sehingga banyak konsumen yang memilih Aqua untuk konsumsi. Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh adalah brand awareness berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian AMDK merek Aqua. Hal ini dapat terjadi karena merek Aqua sudah menjadi tingkat top of mind. Aqua sudah sangat melekat di benak masyarakat dan membuat Aqua menjadi merek pilihan pertama ketika akan melakukan pembelian. Saya sama Dirvan akan menyampaikan saran di akhir pembahasan ini. Saran industri air dalam kemasan AMDK perlu meningkatkan kualitas untuk meningkatkan brand awareness, karena dengan melakukan pembelian seseorang akan mengingat dahulu merek air minum dalam kemasan atau pembelian, sehingga dengan kesadaran merek dan pengalaman akan suatu produk yang pernah dibeli dan banyak digunakan, orang akan menjadi suatu acuan dan dalam memilih dan menggunakan produk dengan merek tersebut. Sekian dari kelompok kami, presentasi hari ini tentang laporan riset pemasaran pada AMDK merek Aqua. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.